Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Guru Rahma, dalam pembahasan tentang bagaimana cara membuat daftar distribusi frekuensi. Sebelum kita bahas tentang bagaimana cara membuat daftar distribusi frekuensi, kita pahami dulu apa sih itu daftar distribusi frekuensi. Namun, sebelumnya coba perhatikan data berikut ini. Data ini adalah data yang sama, yaitu data tentang banyaknya saudara kandung dari 20 siswa. Namun, yang satunya disajikan dalam bentuk tabel dan yang satunya masih acak. Nah, jika ditanyakan berapa banyak siswa yang memiliki saudara kandung 3 orang, pada data yang manakah kamu bisa mengidentifikasinya dengan cepat? Ya, tentu kita bisa mengidentifikasi data dengan cepat pada data yang disajikan dalam bentuk tabel dibanding data yang masih acak. Nah, tabel inilah yang dinamakan daftar distribusi frekuensi, yaitu daftar atau tabel yang berisi nilai data dan nilai frekuensi setiap data. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat daftar distribusi frekuensi? Kita akan bahas bersama. Berikut adalah data nilai ulangan topik statistika siswa kelas 12 di SMK Jaya yang masih acak. Lalu disusun menjadi daftar distribusi frekuensi seperti berikut ini. Daftar seperti ini merupakan daftar yang sering digunakan dengan mengelompokkan data ke dalam interval tertentu, dengan tujuan agar orang dapat memperoleh gambaran yang lebih baik mengenai karakteristik dari suatu data. Dari daftar tersebut, kita dapat mengetahui bahwa interval nilai yang paling banyak diperoleh adalah 53 sampai 62, yaitu sebanyak 12 orang. Lalu bagaimana cara menyusun data yang masih acak ini menjadi daftar distribusi frekuensi? Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama adalah kita tentukan dulu nilai maksimum dan nilai minimum dari data, lalu kita hitung jangkauannya. Nah, dari data ini ternyata didapatkan nilai maksimumnya adalah 92, nilai minimumnya adalah 23, sehingga diperoleh jangkauan sama dengan 69. Jadi jangkauan itu kita simbolkan dengan R dari kata range. Langkah kedua adalah menentukan banyaknya kelas. Rumusnya adalah K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Karena jumlah data adalah 60, sehingga kita tulis menjadi K sama dengan 1 tambah 3,3 log 60. Hasilnya adalah K sama dengan 6,87. Kita bulatkan menjadi 7. Jadi nanti akan ada 7 kelas interval. Selanjutnya adalah langkah ketiga, menghitung panjang interval kelas nantinya yang akan dibuat. Rumusnya adalah membagi jangkauan dengan banyaknya kelas. Jangkauannya 69, banyaknya kelas ada 7, sehingga diperoleh 9,86. Kita bulatkan menjadi 10. Jadi, setiap kelas nanti itu panjangnya atau luasnya adalah 10. Selanjutnya, langkah keempat adalah kita tentukan dulu batas bawah kelas pertama. Jadi kita bisa pilih batas bawah kelas pertama adalah nilai minimum. Tetapi ini tidak harus menggunakan data minimum. Dapat juga digunakan bilangan lain. Karena panjang interval kelas ada 10, serta data minimumnya tadi adalah 23, maka kita buat kelas pertama dan memilih 23 sebagai batas bawah. Sehingga untuk kelas pertama ini kita tulisnya interval 23 sampai 32. Ingat banyak kelas itu ada 7. Jadi kita isi lagi untuk kelas kedua. Karena batas atas kelas pertama tadi adalah 32, maka isi kelas kedua ini kita tulis batas bawah 33. Karena panjang interval kelas 10 berarti intervalnya 33 sampai 42. Yang perlu diperhatikan di sini bahwa panjang interval untuk semua kelas itu sama, yaitu 10. Selanjutnya kita isi lagi kelas ketiga dengan cara yang sama. Nah, begitu caranya sampai kelas ke-7. Setelah itu kita buat tabelnya. Atau bisa juga tadi setelah kita tentukan
interval kelas pertama langsung kita tulis di tabel. Kelas kedua langsung kita tulis di tabel juga, sehingga akan lebih efektif. Nah, jika sudah ada tabelnya dan sudah ada interval kelasnya masing-masing untuk setiap kelas, lalu kita masukkan angka-angka ini, data yang masih acak ini ke dalam kelasnya masing-masing. Nah, untuk memudahkan, kita buat turusnya dulu. Jadi misalnya ini data 62 masuk di interval kelas keempat. Nah, kita beri turus 1. Berikutnya 40 masuk di interval kelas kedua. Nah, begitu dibuat sampai data ke 60. Nah, jika semua data sudah dimasukkan ke interval kelasnya masing-masing, kita kemudian jumlahkan setiap turus yang sudah dibuat tadi. Kita tambahkan kolom frekuensi dan kita tulis frekuensi dari setiap interval kelas. Nah, kita cocokkan tadi jumlah datanya ada 60, apakah kalau dijumlahkan frekuensinya apakah sudah sama dengan 60. Nah, kalau sudah benar jumlahnya 60 berarti data sudah masuk ke interval kelasnya masing-masing. Sehingga bisa kita buat tabel sebagai hasil akhir. Kolom turusnya ini bisa kita hilangkan sehingga tinggal kolom nilai dan frekuensi. Nah, seperti itulah tadi bagaimana cara menyusun data yang masih acak menjadi daftar distribusi frekuensi. Dengan daftar distribusi frekuensi ini, orang bisa membaca data dengan mudah, menentukan karakteristik data dengan mudah, dibanding dengan data yang masih acak. Saya kira demikian untuk pembahasan daftar distribusi frekuensi. Semoga dipahami. Terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.